panjang-panjang, karena memang prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi insya Allah Anda belum bosan dengerin, saya sudah bosan ngomong, biasanya begitu. Jadi akhir zaman, tadi Habib Ali sudah menyampaikan dan luar biasa. Akhir zaman itu ada surat di Al-Quran yang memang surat itu untuk membentengi dari segala fitnah. Surat Al-Kahfi. Kalau dulu kita kenal malam Jumat Yasinan yang masyhur, ini udah di akhir zaman, malam Jumat juga jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena dikatakan yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dilindungi daripada fitnahnya Dajjal. Semua fitnah yang ada itu satu fitnah yang rangkaiannya nanti kepada fitnah yang terbesar, yaitu fitnahnya Dajjal. Makanya tidak ada satu nabi pun dari zaman Nabi Nuh terus sampai ke nabi-nabi lain, sampai ke nabi kita Nabi Muhammad. Saya doain yang sholawatnya keras, utangnya lunas. Bukan yang ngamin, yang sholawat. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau sholawatnya semangat baru Durul Mustafa. Ada sholawatnya harus semangat. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, itu semua nabi itu memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnahnya. Dan bayangin kalau yang 1400 tahun yang lalu aja udah disampaikan tentang bahaya fitnahnya Dajjal, apalagi sekarang kita yang semakin itu semua fitnah yang ada, itu nanti muaranya sambungnya ke fitnahnya Dajjal. Semua fitnah-fitnah itu adalah mempersiapkan untuk datangnya fitnah yang terbesar, fitnahnya Dajjal. Maka di surat Al-Kahfi di situ ada benteng dari segala macam fitnah. Yang unik, kalau saya mau membedah surat Al-Kahfi sekarang kan nggak mungkin. Jelas waktunya nggak cukup. Saya kasih bagian yang penting-penting. Yang enteng-enteng langsung dikunyah, langsung pulang apal insya Allah. Di surat Al-Kahfi itu paling tidak ada cerita yang ceritanya punya misi sama. Yang pertama surat Al-Kahfi. Kahfi itu artinya gua. Kok surat namanya gua? Kenapa? Bukan sembarang gua. Kenapa kalau surat itu dikasih namanya gua? Kenapa? Bukan itu. Karena gua itu ditiduri oleh orang soleh. Bukan karena guanya, karena ada orang soleh di situ. Nah, makanya ulama-ulama salaf-salaf kita itu ngajarin orang itu kalau mau ziarah itu ziarah, selain ziarah ke makamnya orang soleh, suruh ziarah ke rumahnya orang soleh. Kenapa? Di makam orang soleh ada jasadnya, tapi di rumah orang soleh ada bekas daripada asar peninggalan mereka. Gitu. Surat bukan karena guanya, karena gua itu ditiduri sama orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mau nanya. Ada surban harga, atau gini aja nih, saya kasih contoh. Ada tongkatnya keren, kayunya ada di kayu gaharu, udah dibakar wangi itu. Ujungnya ada berliannya, ada permatanya. Tongkat mahal nggak harganya? Mahal. Ada lagi tongkat harganya 150.000, tapi bekasnya Habib Hasan. Pilih mana? Pilih mana tongkatnya? Pilih bekasnya Habib Hasan. Kenapa? Bukan karena barangnya, tapi karena ada sambungan kepada bekasnya orang soleh. Begitu tempat kalau ada bekas orang soleh begitu. Makanya nama suratnya aja surat Al-Kahfi. Bukan karena apa? Bukan guanya, enggak. Karena
tuanya ditiduri sama orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Surat Al-Kahfi menceritakan anak-anak muda, bukan tua, anakmu innahum fityatun, anak muda. Tapi anak muda gimana? Amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka. Terus kalau udah beriman gimana? Wazidnahum huda, dan kami beri kepada mereka tambahan petunjuk. Ada zid, ada tambahan. Kenapa? Anak muda yang mau beriman. Anak muda malam minggu ada pilihan, nongkrong bisa, ke mall bisa, malah bukan cuci mata, motorin mata kalau di mall. Betul apa betul? Ditinggalin ke mall, enggak. Nongkrong, enggak. Main-mainan, enggak. Trek-trekan, enggak. Kemana? Maulid bin Nurul Mustafa. Amanu bi rabbihim. Hasilnya apa? Wazidnahum huda, dapat kelebihan dari Allah Ta'ala. Kelebihannya kita nggak nyadar. Dijaga akidah kita, itu kelebihan dari Allah. Dijaga iman kita, dijaga akhlak kita, dideketin kita sama yang baik-baik. Dideketin insya Allah yang hati-hati, insya Allah nanti dapat jodohnya soleh-solehah semuanya. Amin Allahumma amin. Yang cowok-cowok itu dapat jodoh cewek yang cantik, solehah. Cantik juga nggak? Cantik, kulitnya putih itu kalau minum kopi kelihatan hitamnya. Iya, kakinya kiri semua. Lalu jalan muter-muter orang. Bercanda agar nggak ngantuk. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa anak muda tuh innahum fityatun amanu bahasanya bahwa wazidnahum udah dapat tambahan petunjuk dari Allah, diarahkan hidupnya, dideketin nama yang baik, dijauhkan dari yang buruk. Itu barokah fityatun, anak muda tapi mengisi masa muda dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua istiqomah insyaallah. Kemudian anak muda ini dia mendapatkan kondisi yang gak enak. Dia dikepung dari segala macam keburukan, akhirnya dia berlindung berdua. Ternyata di perjalanan ada anjing ikut. Akhirnya anjingnya masuk dalam rombongan. Yang cakep, ini anjing pintar. Ini anjing, bayangin, anjing bisa kenalin mana kelompok orang soleh dan mana yang bukan. Ini kalau kita nih manusia ini punya akal, nggak bisa kenalin mana kelompok orang soleh, mana yang bukan. Maaf, sorry, lo kalah sama anjing. Anjing aja bisa kenalin, oh ini kelompok orang soleh, saya bergabung. Tapi setelah bergabung, tahu diri. Orang solehnya masuk ke gua, anjingnya jaga di depan gua. Kenapa? Tahu posisinya, anjing menjaga. Tahu dia jaga di depan ke orang solehnya tidur. Hasilnya apa? Karena bergabung, anjing itu udah bisa milih. Setelah itu tahu yang benar, bergabung dengan yang benar, dan berkhidmat dengan yang benar. Hasilnya apa? Ketika disebut Ashabul Kahfi, salasatun rabi'uhum kalbuhum. Jadi bukan disebut Ashabul Kahfi salasatun wa kalbuhum, enggak. Bukan ini 3 sama anjingnya, enggak. Ini 3, yang keempat anjingnya. Jadi biar anjingnya tidak keluar dari hitungan, dia tetap masuk dalam hitungan. Jadi kalau orang menghitung jumlah Ashabul Kahfi, ada berapa? Plus anjingnya masuk dalam hitungan. Bukan 3 plus anjing, enggak. Berapa Ashabul Kahfi? 4, anjingnya juga masuk. Kenapa? Karena bisa ngerti orang soleh, kumpul sama orang soleh. Hasilnya itu. Nah, sekarang saya mau nanya, anjingnya punya amal soleh enggak? Yang gak punya belajar lagi, masa anjing beramal soleh. Anjingnya punya amal soleh enggak? Gak punya amal, tapi jadi istimewa. Kenapa? Deket sama yang punya amal. Kita punya amal? Punya amal kita? Baik. Mata lihat HP, amal lihat Quran, sering mana? Jujur, sering mana? Di jalan ada cewek cakep
Yang perempuan-perempuan nih, kalau ada yang lagi ngomongin orang, ikut ngomongin apa diem? Ikut, apalagi punya stok aibnya. Langsung itu kalau aibnya dia bongkar semua udah. Makanya acara gosip itu paling rame. Betul apa betul? Itu acara gosip itu namanya jual beli fitnah. Karena itu yang ngomongin aibnya orang. Nggak dikeluarin masuk dalam kelompok ashabul. Kenapa? Karena tadi anjing nggak punya amal kan, tapi gabung sama yang amalnya istimewa. Kita yang nggak punya amal tahu diri, gabungkan diri kita sama yang amalnya istimewa. Makanya ajaran Habib Hasan itu beliau meninggalkan warisan untuk siapapun yang mencintai beliau, yang mengikuti jalannya beliau, cinta sama orang soleh. Habib Hasan itu nggak pernah ke Solo naik pesawat, betul kan? Nggak pernah ke Solo naik pesawat. Padahal beli tiket pesawat mampu nggak? Mampu, yang bisnis mampu, bisa. Tapi nggak pernah ke Solo naik pesawat. Kenapa? Karena pengen jalan bareng-bareng. Jalannya sendiri bisa loh, pengen orang pergi sendiri sama keluarga daripada rombongan bermobil-mobil. Tapi jalannya maunya bareng-bareng. Kenapa? Ngajarin ini loh, ziarah orang soleh, mampir Tegal ziarah, mampir Pekalongan ziarah, mampir sini ziarah, ngajarin cinta sama orang soleh. Ini warisan. Ini bukan sekedar rekreasi, enggak, tapi ini tarbiyah. Kita sekarang yang aku muridnya sama, lakukan yang beliau lakukan sebagai tanda cinta kita dengan beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu yang namanya keberkahannya orang soleh. Kita kalau udah cinta, ya kita masuk dalam kelompok mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, di surah Al-Kahfi juga ada cerita Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Ini Nabi Musa itu nabi mutlak bila khilaf. Khidir ulama masih ada khilaf. Ada yang bilang Khidir nabi, ada yang bilang Khidir bukan nabi. Bisa dikatakan Nabi Musa al-Fadil yang lebih unggul, Khidir afdul yang kalah unggul sebenarnya. Tapi karena Khidir punya ilmu, maka Nabi Musa belajar dengan Khidir. Khidir pun menyatakan, engkau punya ilmu yang Allah berikan kepadamu yang saya nggak tahu, saya juga punya ilmu yang kamu nggak tahu. Tapi Nabi Musa belajar pada Khidir alaihi salam, selevel Nabi Musa masih belajar. Kok kita nggak mau belajar? Belajar lah ya, belajar. Kalau ini datang, ini namanya mustami, dengerin nasihat. Ada yang datang di luar, nggak dengar nasihatnya tapi senang datang, nggak apa-apa. Namanya muhib. Selamat, selamat. Alim, selamat. Mutamalim, selamat. Mustami, selamat. Muhib, selamat. Tidak selamatnya nomor 5. Alim, enggak. Santri, enggak. Dengar, enggak. Cinta juga enggak. Repot ini. Masa selamat, Mustami selamat. Tapi ini muta'alim, belajar. Orang itu harus membekali diri dengan ilmu. Nabi Musa loh masih belajar sama Khidir alaihi salam, belajar datang ikut sama Khidir masuk satu kampung pelit semua. Satu kampung pelit semua. Kalau di sini, masya Allah, saya baru duduk bentar udah berapa macam roti nih disuguhin sama Habib Atas sama kali ini. Roti keluar, kopi keluar semua, masya Allah. Ini satu kampung yang datang Nabi minta makan gak dikasih. Bayangin coba. Tapi tiba-tiba ada rumah merokok. Bayangin ya, 2 orang manusia istimewa tiba-tiba jadi tukang. Jadi tukang loh, benerin rumah. Namanya apa? 2 manusia istimewa. Jadi apa? Tukang. Benerin rumah. Rumahnya siapa? Ternyata rumahnya 2 anak yatim. Karena yatimnya. Bagaimana tahtahu kanzul lahum. Di bawah rumah itu ada harta. Karena hartanya enggak. Karena
Kenapa? Wa kana abuhuma ya, karena ayah dari kedua anak yatim ini orang soleh. Ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh. Kata Imam Qurtubi, kakek ketujuh dari jalur ibu. Orang soleh, cucunya dirawat Allah. Dikirimkan Nabi untuk jadi tukang dari rumahnya. Bayangin coba. Ini menunjukkan apa? Keberkahan orang soleh itu luar biasa. Makanya ini dimuliakan Allah Ta'ala. Cerita terakhir ini karena udah doain di hari Motos akan menunaikan ibadah haji. Itu juga guru kita Syariful Husnan Haddad Ta'ala panjang usianya dan sehat walafiat insyaallah juga akan menunaikan ibadah haji, dan juga Bang Andri bersama dengan istrinya juga akan menunaikan ibadah haji. Ini ada cerita yang berhubungan dengan haji, penutup cerita terakhir. Udah. Jangan minta tambah ceramah lagi, cukup. Nanti kapan-kapan ketemu lagi insyaallah. Dulu ada orang soleh berangkat haji. Itu. Oh ya. Tapi mana ya siap. Allah kita doain. Jadi orang soleh berangkat haji. Dia berangkat pergi haji. Setelah ibadah haji, dia laksanakan mulai sampai wukuf Arafah, sampai Mina lewat dan segala macam. Orang soleh ini kemudian dia mimpi, dan dia mimpi. Di dalam mimpinya dia lihat ada malaikat lagi diskusi. Malaikat diskusinya begini. Tahu nggak berapa yang menunaikan ibadah haji tahun ini? Kata malaikat yang satu, nggak tahu. Yang menunaikan ibadah haji tahun ini 600.000 orang. Yang wukuf di Padang Arafah ya, maaf, yang wukuf di Padang Arafah tahun ini 600.000 orang. Tahu nggak dari 600.000 yang diterima berapa orang? Maka ketika itu mereka mengatakan dari 600.000 yang menunaikan wukuf di Padang Arafah tahun ini, yang diterima hanya 6 orang. Ulamanya bangun tidur nangis. Saya masuk yang 6 apa ini? Nangis ulamanya, sedih dia. Ketakutannya Allah, dia merintih menangis. Ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Udah sampai sini ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Terus dia kata, diterima nggak ya amal ibadah saya ya? Dia doa. Setelah itu nggak lama, di malam berikutnya mimpi lagi. Malaikatnya datang. Tahu nggak berapa yang diterima amal ibadah hajinya? Kata yang satu mereka 6 orang. Iya, tapi Allah Ta'ala memberikan keputusan 1 orang bisa mensyafaati 100.000 orang. Jadi total per orang 100.000, total 6 orang 600.000. Berarti semua 600.000 orang semuanya diterima amal ibadah hajinya karena barokah yang 6 orang. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita hadir majlis yang khusyuk dari awal sampai akhir berapa orang? Berapa orang? Yang khusyuk, yang nggak pakai ngantuk berapa orang? Nah, karena insya Allah lebih banyak, insya Allah lebih banyak. Ini loh. Yang khusyuk insya Allah banyak. Tapi yang nggak khusyuk ada yang mikir utangnya nggak lunas, ada yang mikir pulangnya kapan, ada yang mikir parkir nanti bisa keluar apa enggak motornya, ada. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita ikut dapat barokahnya yang khusyuk. Kenapa? Karena orang kalau sudah duduk kumpul begini, kumpul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kalau udah duduk begini, ini kata Allah Ta'ala, ini kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama dengan mereka. Insya Allah kita semua dapat barokahnya majlis ini. Insya Allah dapat barokah semua orang-orang soleh, aulia sholihin yang pernah duduk di majlis ini. Insya Allah tidak meninggalkan kita. Sehingga
kita dapat keberkahan mereka dan diterima seperti amalnya mereka, insya Allah. Dan kita doakan insya Allah. Akhirnya Al-Habib Attas, Al-Habib Ali, itu juga Pak Mantil, Habib Abdullah, Habib Qasim, dan semua keluarga besar Majelis Nurul Mustafa bisa meneruskan perjuangan dakwah Habib Hasan, bisa meneruskan perjuangan dakwah Salafun Saleh, bisa meneruskan perjuangan dakwah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bisa meneruskan perjuangan dakwah Habib Umar Sekar, bisa meneruskan perjuangan dakwah para wali Allah wassalamu'alaikum. Semoga di majelis ini menjadi tempat berkumpulnya manusia yang dapat cintanya Nabi Muhammad, manusia yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala menjadikan kita sudah berkumpul Allah bersatukan hati kita semuanya. Bersatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita semua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disingkirkan dari hati kita segala macam penyakit hati. Disingkirkan dari hati kita kesombongan, disingkirkan dari hati kita kedengkian, disingkirkan daripada hati kita iri. Allah taala terima semua amal ibadah kita. Allah taala jadikan semua yang pernah berkhidmat di majelis ini mendapat keberkahannya daripada majelis ini. Utamanya Habibah Syarifah Fatmah, dari Habib Hasan bin Ja'far, Habib Mustafa, dan semua pernah berkhidmat di antaranya Ustaz Jamal. Semua dapat keberkahan daripada majelis yang diadakan rutin di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah. Dan sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di sini dengan penuh kebahagiaan, kumpulkan ta'ala kita di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan Habib Attas dan Habib Syarifah Musnah, dan Islam semuanya, insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur. Berangkat selamat, pulang selamat, sehat walafiat, tidak kurang dengan suatu apapun. Keluarga ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa nyusul di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah. Dan Allah taala kabulkan semua hajat kita, lancarkan rezeki kita. Allah taala jadikan kita semuanya hadir. Allah izinkan kita semua bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kepada kita semuanya, amin amin rabbal alamin. Dan juga kita doakan Maulana Habibah Sofia binti Muhammad Al-Haddad, ibu daripada Guru Habib Abu Bakar Maladawilah yang baru saja meninggal dunia. Allah Ta'ala jadikan arwahnya bersama para anbiya, bersyuhada, bersalihin, dan juga bersama dengan para kekasih bersama dengan datuk-datuknya Syekh Imam Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan Allah Ta'ala terima amal sebaikannya. Allah Ta'ala maafkan semua kesalahannya. Jadikan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah saya memohon orang tua yang sudah meninggal dunia semoga mendapat keberkahan daripada majelis ini. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila fadlin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kita berdua, iya kan mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada saja sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.